Balik lagi di Nakes, ngobrol anak kesehatan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Nurse Suryati, spesialis anak, Keperawatan magister, anak. iya keperawatan anak. Ya, Yes. selamat pagi Pak Ya, Hadi. selamat pagi Bu, mohon maaf Bu mengganggu waktunya Bu. Nah ini beliau ini mendapatkan sprint atau tugas khusus menjadi kepala prodi. Ya. Gimana Bu rasanya Bu? Ketua Prodi. Iya ketua prodi ya. S1 Keperawatan. Nah, gimana Bu rasanya Bu? Tiba-tiba jadi kepala prodi gini. Iya. eh ya Stikes Garuda Putih ya mungkin itu masih tergolong baru ya bagi Siap. saya. Saya bergabung di Stikes Garuda Putih itu sejak tahun 2021 ya. Di per September 2023 ya kebetulan ini ya untuk izin S1 keperawatan di Stikes Garuda Putih itu sudah diluncurkan ya dari Kemendikbud ya. Kebetulan ya saya dipercayakan untuk menjadi ketua program studi untuk S1 keperawatan. Kalau ditanya perasaan sih itu merupakan suatu ini ya pelimpahan wewenang yang cukup menantang bagi saya. Siap. Ya. Karena Stikes Garuda Putih ya menurut pandangan saya itu adalah satu institusi pendidikan yang memiliki nama atau pamor ya yang cukup baik di masyarakat di Provinsi Jambi. Jadi saya dipercayakan menjadi ketua program studi ya itu menjadi tantangan bagi saya ya untuk bagaimana membawa ya prodi baru ini ke depannya yang bisa membawa harum nama Stikes Garuda Putih ya. Jadi merupakan suatu hal yang sangat besar bagi saya. Siap. Tanggung jawabnya. Tapi kalau dari S1 keperawatan sendiri kan ada visinya. Untuk visi ke depan itu seperti apa? Iya. Kalau untuk S1 keperawatan ya sebagai prodi baru ya untuk visi dari program studinya itu ya sesuai dengan Stikes Garuda Putih ya dengan keunggulannya itu adalah di bidang kegawat daruratan. Ya, itu menjadi satu ciri khas ya yang juga merupakan suatu keunggulan yang termasuk khas ya untuk di Provinsi Jambi ya kebetulan untuk kegawat daruratan itu hanya di Stikes Garuda Putih. Siap. Jadi memiliki satu hal yang berbeda ya dibanding perguruan tinggi lain. Kemudian ya bagaimana visi saya ke depan ya untuk memajukan ya untuk prodi S1 keperawatan ya tentu ya bagaimana untuk mewujudkan ya lulusan yang berkualitas ya sehingga lulusan dari S1 keperawatan atau nurse ya dari Stikes Garuda Putih itu mampu bersaing baik itu di secara lokal ya di Provinsi Jambi, kemudian secara nasional ya di Indonesia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ya, kemudian juga sampai ke internasional ya karena kita ketahui sekarang ini untuk tenaga kesehatan itu peluangnya untuk ke luar negeri itu sangat terbuka besar ya. Jadi saya mengharapkan ya kita sama-sama mengupayakan ya bagaimana lulusan nurse dari Stikes Garuda Putih itu yang mampu dilempar ke pasaran tenaga kesehatan yang mampu bersaing ya dengan lulusan-lulusan lainnya. Ya. Kalau diruntut dari masalah misi Bu, itu kan ada kegawat daruratan, termasuk tadi Ibu sebutkan, berarti di situ Ibu sudah menyiapkan sendiri ya, mungkin soft skill untuk mahasiswanya sendiri seperti apa? Ya, untuk mewujudkan keunggulan ya tentu ada langkah-langkah ya, langkah-langkah atau strategi yang direncanakan ya untuk mencapai ya target lulusan sesuai dengan keunggulannya. Ya, yang pertama ya tentu dari dari input, proses dan outputnya ya. Kalau dari input ya kita menginikan ya ya dari proses seleksi masuk ya ada tes atau ujiannya. Kemudian dari segi SDM ya SDM ya kita juga memiliki potensi untuk bagaimana bisa mewujudkan ya keunggulannya tadi ya kita untuk dari segi SDM ya dosen ya kita punya tenaga spesialis keperawatan ya itu medical bedah kebetulan saya juga di keperawatan anak ya kemudian ada komunitas ada maternitas kemudian juga untuk ya terkait keunggulan tadi ya kita juga tentu punya ini ya suatu yang selalu kita laksanakan yaitu adalah pelatihan BTCLS ya. Jadi semua mahasiswa itu mendapatkan ya sehingga itu merupakan
untuk mencapai kompetensi ya sesuai Poin dengan penting, ya. keunggulannya ya. Kemudian juga di kurikulum ya, Siap. kurikulum kita juga menginkludkan atau menambahkan ya terkait dengan kegawat daruratan ya. Baik itu juga nanti untuk praktek profesi itu juga nanti ada SKS ya yang ditambahkan ya terkait dengan kegawat daruratan. Kemudian juga terkait juga dengan lahan praktek ya, kalau untuk stikes Garuda Putih kan terutama itu di Rumah Sakit Dr. Bratanata ya, bentuk yang kebetulan juga punya ini ya trauma center. trauma center Siap. ya. Jadi kita mensinergikan ya antara ketersediaan lahan dengan keunggulan yang kita ini kan, yang kita tonjolkan. Ya, kemudian juga karena stikes Garuda Putih juga di bawah TNI Angkatan Darat ya, emang kebutuhan di lapangan itu memang terkait dengan kegawat daruratan. Jadi makanya kita memiliki keunggulan. Ya. Kemudian juga ya terkait dengan tadi kita di bawah TNI Angkatan Darat tentu punya ciri khas kemiliterannya. Siap. Sehingga mahasiswa yang nurse keluaran dari stikes Garuda Putih itu memiliki suatu karakter ya, karakter yang disiplin ya, karena ya emang kalau di TNI kan emang kedisiplinannya itu adalah merupakan suatu keharusan ya. Kemudian juga iklim ya di lingkungan itu juga akan membentuk karakter dari keluaran dari stikes Garuda Putih termasuk tenaga nurse-nya. Ya. Nah, segini Bu, posisi kan kalau kita lihat nih, di Provinsi Jambi aja itu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan bukan cuma ada di Gapuh. Mungkin ada Ibu strategi khusus yang untuk bisa menarik minat mahasiswa itu seperti apa. Kemudian kan kadang mereka bertanya nih, setelah aku lulus ini mau kemana gitu ya. Itu kan mungkin ada trik mungkin atau sesuatu hal yang bisa menarik mereka mau di stikes Gapuh ini. Ya, tentu yang pertama karena ini prodi baru ya, Pak Hadiah, tentu kita harus mensosialisasikan mungkin kalau selama ini ya diketahui kalau Garuda Putih itu adanya D3 keperawatan atau ini karena dengan akper ya. Sekarang semenjak tahun 2020 itu kan sudah jadi stikes, sudah ada prodi yang S1-nya. Kemudian ya 2023 ini ya sudah buka S1 keperawatan. Ya, mungkin masyarakat belum tahu banyak ya. Jadi langkahnya yang pertama ya tentu mensosialisasikan baik itu melalui sosial media atau turun langsung ke sekolah-sekolah ya untuk agar masyarakat mengetahui ya bahwa stikes Garuda Putih itu sudah ada buka prodi nurse atau S1 keperawatannya. Kemudian ya pada saat kita mensosialisasikan ya tentu kita harus menyampaikan ya keunggulan kita itu apa ya, dengan tadi keunggulannya kegawat daruratan, kemudian juga dengan visi dari stikes Garuda Putih itu yang profesional dan disiplin ya, tentu itu suatu suatu ciri atau karakter ya yang dibutuhkan di dunia kerja ya. Tentu akan nanti kita mengharapkan lulusan yang memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan dunia kerja. Kemudian satu hal juga yang ingin saya sampaikan di sini, karena ini prodi baru, untuk masalah akreditasi ya itu tidak berarti prodi baru itu belum terakreditasi ya, sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023 kemarin. Setiap prodi yang sudah mendapatkan izin itu statusnya terakreditasi jadi itu sudah begitu izin diberikan status akreditasi itu sudah terakreditasi. Jadi bagi masyarakat itu jangan bimbang ya, ragu, karena walaupun stikes Garuda Putih prodi nurse-nya masih baru, tapi akreditasinya itu terakreditasi ya sesuai dengan Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Ya, jadi mungkin itu ada ini ya, sebelumnya kalau ada prodi baru ragunya itu akreditasi gimana ya, nanti lulus nggak bisa kerja ya karena belum terakreditasi. Jadi sesuai dengan ya Permendikbud yang baru ya 2023 itu setiap buka prodi keluar izin itu sudah langsung ya terakreditasinya terinclude di sana. Nah, Bu, saya mau balik lagi nih yang dengan posisi tadi kegawat daruratan. Mungkin adakah fasilitas atau sarana dan prasarana yang disiapkan di stikes Gapuh untuk tentang kegawat daruratan tersebut? Iya.
Untuk Stikes Garuda Putih itu sudah MOU atau kerjasama ya dengan 118. Ya, setiap pelatihan Beta CLS itu sering Garuda Putih itu adalah sebagai tuan rumahnya atau sebagai penyelenggara. Siap. Kemudian juga untuk SDM ya, beberapa dosen di Stikes Garuda Putih itu sudah menjadi anggota dari tim pelatih untuk ini ya Beta CLS. Ya. Jadi dari segi SDM, kemudian fasilitas, kemudian labor mungkin. Ya, nah itu sangat mendukung untuk pencapaian. Jadi posisi mereka nanti mahasiswa itu bisa praktek, kan kita kebetulan ada mini hospital nih Bu. Nah, apakah di mini hospital itu mendukung sekali untuk posisi dengan visi tersebut? Gawat daruratan itu. Iya, fasilitas juga yang mendukung di Stikes Garuda Putih itu selain labor keperawatan, itu kami juga punya mini hospital ya. Mini hospital itu juga sudah merupakan suatu bentuk miniatur ya dari sebuah rumah sakit ya, terutama itu seperti ruangan IGD. Jadi emang sudah dipersiapkan ya, mahasiswa sebelum turun ke lahan itu emang sudah terpapar ya dengan bagaimana kondisi di IGD ya, yang itu sudah disetting di yang namanya labor mini hospitalnya ya. Jadi dari kampus kemudian pihak lahan ya yang menjadi tempat praktek mahasiswa itu emang sudah terfasilitasi ya untuk pencapaian tadi visi misi tadi ya. Jadi ya diharapkan ya nanti lulusannya itu emang memiliki kualitas seperti yang kita harapkan ya, tentu ya tadi didukung dengan sarana dan fasilitas yang tersedia. Jadi tadi SDM, kemudian laboratorium ya, kemudian lahan praktek itu semuanya mendukung untuk pencapaian visi misi kita. Jadi ini sudah ngomong-ngomong tentang mahasiswa baru, apakah di S1 keperawatan ini sudah ada mahasiswanya dan untuk ke depan membuka lagi berarti ya? Iya, ya SK perizinan itu keluar per 6 September kemarin 2023 ya, dan langsung kita menerima mahasiswa baru untuk angkatan pertama. Jadi untuk saat ini sudah ada mahasiswa nurse ya untuk angkatan pertama di Stikes Garuda Putih. Jadi untuk tahun ke depan ya 2024-2025 itu sudah angkatan kedua. Ya, jadi garcep ya, begitu izin keluar langsung ya kita langsung jalan gitu. Oke lah Bu, kami juga sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan tentang prodi S1 keperawatan ini, karena saya juga masih kadang-kadang masih bimbang itu S1 keperawatan itu apa sih, karena kebetulan saya juga lulusan dari D3 keperawatan Bu, sedangkan di D3 keperawatan saya menempuh itu dengan posisi kegawat darurat tersebut. Untuk ini seperti apa sih kegawat daruratan? Pertama seperti itu, makanya saya bertanya langsung dengan Ibu, ngobrol juga. Bu, saya juga berterima kasih atas waktunya menyempatkan hadir di sini di Nakes ngobrol anak kesehatan. Nah, jadi sini anak kesehatan semua Bu, memotong waktu kerjanya Ibu. Iya, sama-sama juga Pak Hadi. Terima kasih juga. Ya, kemudian satu lagi tambahan ya untuk peluang kerja ya untuk di kegawat daruratan itu juga ini ya di semua yankes ya, baik itu rumah sakit, puskesmas puskesmas juga sekarang sudah banyak buka ininya ya kan, jadi rawat inap. Jadi peluang kerjanya dengan keunggulannya tadi kegawat daruratan itu juga masih peluangnya sangat besar ya. Kemudian juga misalnya kalau di tenaga kesehatan menjadi tenaga kesehatan haji dan lain-lainnya itu kan sudah punya basicnya. Oke, buat sahabat Garuda Putih Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton di Nakes Ngobrol Anak Kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum mendaftar di Stikes Garuda Putih Jambi, silahkan mendaftar diri Anda di link yang ada di deskripsi di s.id/daftar Stikes Gapu. Jadi ingat guys, kalau seandainya kalian mendaftar di Stikes Gapu, klik link tersebut, nanti ada pilihannya tersendiri, posisi prodi mana yang Anda ingin pilih. Ada D3 keperawatan, S1 administrasi rumah sakit, dan prodi yang paling baru ini adalah S1 keperawatan. Jangan lupa. Iya, siap. Ini ketemu Ibu ini langsung nanti ya. Oke Bu, kita tutup dulu. Mungkin sebelum kita tutup, kita nanti ada moto. Iya. Jadi kalau bergabung dengan Stikes Garuda Putih itu dengan moto ininya ya. Jadi nanti kalau saya nyebutkan Stikes Gapu, bertekad maju tampil unggul. Oke Bu ya. Oke, kita. Stikes Gapu, bertekad maju tampil unggul. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak Hadi.